Agrinas sendiri melihat petani itu sebagai apa, Pak? Lebih kepada pemilik, mitra, penggarap, pemasok, atau Kami pekerja? petani itu produsen yang harus kita muliakan. Jadi bagaimana? Produsen yang harus dimuliakan. Ya, Berarti pekerja dong. Apapun yang kita bahas mengenai tanah selalu dibaliknya adalah manusia. Ya. Saya ingin closing statementnya bagaimana agar manusia ini tetap kita manusiakan. Saya memuliakan masyarakat yang tinggal di situ menjadi lebih bermartabat, lebih sejahtera dengan kehadiran Agrinas di setiap langkah yang kami lakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Jadi pada saat misalnya negara ingin memanusiakan manusia, maka jaminan hak atas tanah itu segera diwujudkan dan harus diwujudkan. Malah yang meningkat adalah angka konflik agraria di Republik ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia selama kemudian hak atas tanahnya tidak diakui dan tidak dilindungi. Halo pemirsa, selamat malam. Indonesia ingin swasembada pangan. Namun untuk menanam pangan dalam skala besar, ada satu hal yang tidak bisa diciptakan dengan teknologi, yakni tanah. Masalahnya tanah yang dianggap tersedia oleh negara belum tentu kosong di lapangan. Ada tanah ex-HGU, tanah negara, kawasan hutan, wilayah kelola rakyat, dan lahan yang sudah digarap masyarakat selama puluhan tahun. Di tengah persoalan itu, negara membentuk Bank Tanah, lembaga yang diharapkan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan dan untuk investasi, dan juga kepentingan umum dan juga reforma agraria. Namun bisakah satu lembaga menjalankan dua kepentingan yang bisa jadi berlawanan, menyediakan tanah untuk proyek sekaligus membagikan tanah kepada rakyat? Saya Fesi Alwi dan inilah Open Minded. Dan pemirsa, sudah bersama kami di Open Minded kali ini. Kita pertemukan dua perspektif yang kita akan gali. Apakah perspektifnya jauh berbeda atau kemudian ada sinkronisasinya. Ada Pak Ferry Widodo, Manajer Pelindungan Wilayah Kelola Rakyat dan Pemulihan Ekosistem dari Walhi. Pak Ferry, selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Jo Angelo de Sousa Mota. Pak Jo Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Selamat malam Pak Jo. Pak Ferry, Pak Jo, selamat datang di Open Minded. Saya ke Pak Ferry dulu. Pak Ferry, Walhi termasuk salah satu yang sebagai pemohon uji materi dalam MK terkait dengan undang-undang mengenai bank tanah gitu ya. Iya, PP mengenai bank tanah. PP mengenai bank tanah dan undang-undang omnibus ya mengenai bank tanah itu sendiri. Seperti itu, ada pasal-pasalnya begitu. Sebenarnya apa yang fundamental menurut Walhi salah dari badan bank tanah ini? Baik, terima kasih Mbak. Saya tidak harus memperkenalkan diri lagi ya. Iya. Dari awal memang pada saat rencana pemerintah ingin membuat bank tanah, satu hal pertanyaan mendasar adalah barang apa ini gitu. Bank tanah ini barang apa gitu. Padahal udah lama ya Pak ya, udah sejak kepemimpinan kalau nggak salah kan PP-nya dari tahun 2021 ya, sudah 5 tahun begitu. Mengapa baru dimohonkan uji di 2026? Ya karena kan nyangkutnya bank tanah ini kan di Undang-Undang Cipta Kerja kan. UCK, iya betul. Kan. Dan keluarnya PP terkait dengan bank tanah ini kan salah satu turunan dari UCK. Nah, yang menarik bahwa pada saat bank tanah itu menjadi satu bentuk badan tersendiri, itu kewenangannya menjadi lebih besar. Di Republik ini dalam proses ngurus bicara soal daratan di wilayah Indonesia itu banyak sekali kementerian dan lembaga punya kewenangan. Nah, tiba-tiba muncul bank tanah yang dia punya kewenangan lebih besar untuk kemudian mengatur hak atas tanah bagi warga negara Republik ini. Misalnya begini ya, dalam bank tanah itu setidaknya hampir 60% lebih tanah itu kemudian jadi bahan cadangan. Tapi dicadangkan untuk apa? Itu yang kita tidak tahu. Nah, lebih banyak kemudian dia dicadangkan untuk pemenuhan investasi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah, sedangkan sisanya baru untuk mekanisme redistora karena objek reforma agraria. Padahal mandat berdirinya negara ini dari munculnya Konstitusi Republik Indonesia pasal 33
dan munculnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1950 misalnya 1960. 1960 itu sudah memandatkan bahwa pemilik utama terhadap daratan itu adalah rakyat, yang dia kemudian lebih dispesifikasikan pada rakyat tidak bertanah, yang tidak jadi petani penggarap, yang dia harusnya diberikan hak penuh terhadap pengelolaan terhadap tanah, diberikan hak penuh untuk memiliki tanah di Republik ini. Oke, baik. Berarti kita bicara hak atas tanah ya. Hak atas tanah. Yang merupakan yang tadi dipersoalkan karena ada hak pengelolaan seperti itu ya, begitu. Pak Ferry, informasinya begitu atau yang diatur dalam PP kan PP tersebut sangat rigid mengatur banyak hal ya, begitu. Tidak ada satupun yang kemudian tanah-tanah tersebut menjadi aset dari Bank Tanah, karena Bank Tanah ini sendiri bukan pemegang aset, tapi lebih kepada inventory. Dan permohonan haknya juga tetap di ATR BPN seperti itu. Dan hak yang kemudian nanti berada di atas HPL itu sendiri masih merupakan hak dari pemilik lama atau juga ada pemohon yang baru seperti itu. Kalau mekanismenya seperti ini, yang Pak Ferry khawatirkan apa? Sementara HPL itu sendiri tidak punya jangka waktu, jadi akan seterusnya berbeda dengan HGU dan HGB serta hak pakai. Nah, yang jadi persoalan bahwa kalau misalnya dalam PP 18 tahun 2021 kan jelas HPL itu hanya ditujukan untuk BUMN, tanah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya kan, dan dia memang tidak ada jangka waktu. Jadi HPL itu diberikan kepada lembaga dan institusi yang spesifik. Nah, kenapa tiba-tiba pada saat mekanisme redis itu harus dilakukan melalui Bank Tanah, kenapa harus mekanismenya HPL juga? Harus ada hak di atas HPL. Apa kemudian rujukan nomenklaturnya? Apa rujukan nomenklaturnya? Karena dalam UPA sendiri yang paling tinggi haknya untuk warga negara itu adalah hak milik. Dalam Perpres nomor 62 tahun 2024 tentang reforma agraria, percepatan reforma agraria itu juga diatur bahwa sudah ada yang namanya hak kolektif. Hak kolektif yang juga bisa diberikan kepada komunitas masyarakat. Artinya sebetulnya kalau misalnya alasan pemerintah mengeluarkan hak di atas HPL dengan alasan bahwa takut diperjualbelikan lah dan sebagainya oleh komunitas masyarakat, ada hak kolektif yang mengatur itu. Oke. Ya, kita berhenti di situ dulu. Kolektif. Ada sertifikat kolektif. Oke, saya ke Agrinas, Pak Jo, gitu. Tadi sudah dikritisi ada lembaga baru. Ini belum juga ada lembaga baru lagi, begitu ya. Betul. Yang merupakan, saya nggak tahu, sistemnya akuisisi, merger, melebur dan lain sebagainya dari salah satu bekas BUMN kekaryaan, begitu. Ada Agrinas Palma, ada Agrinas Pangan, seperti itu. Yang sekarang di depan saya adalah Agrinas Pangan. Ya, oke. Yang kemudian memproduksi, begitu ya, menjadi menjadi representasi negara dalam hal memproduksi bahan-bahan pokok lah ya, seperti itu dari pangan nasional, begitu ya. Untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Nah, dari sisi Agrinas Pangan sendiri, kalau kita masih bicara soal Bank Tanah, begitu. Apakah Indonesia membutuhkan Bank Tanah agar itu tadi ketahanan pangan nasional tercapai atau bagaimana? Baik, saya melihat isu tanah ini dari perspektif yang mungkin agak berbeda dari teman-teman dari Walhi ya. Walhi, Pak. Walhi. Jadi pertama saya melihat dari sisi kita harus membangun kedaulatan pangan kita. Untuk membangun kedaulatan pangan kita, sebetulnya negara bersama stakeholdernya, seluruh warga negara, kita harus sepakat dulu kebutuhan untuk menjamin ketahanan pangan kita berapa. Contohnya 10 juta hektar. Kalau tanah-tanah yang sekarang dikelola ya oleh Agrinas sendiri, adakah tanah-tanah yang merupakan hak PL dari Bank Tanah atau dari mana tanah-tanah Agrinas ini? Sekarang yang berada dalam kendali kami yang sudah kami kelola itu ada berapa banyak? 12.000 hektar yang kami kelola di Martapura. Itu kami melakukan kerjasama dengan Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Darat. Ya. Tapi tanah itu haknya apa, Pak? Tanahnya itu hak pakai milik TNI.
yang hak pakai milik TNI. dikuasai di bawah TNI. Okay. Kemudian selama ini dikelola oleh masyarakat, tetapi tidak secara maksimal, sehingga kami melakukan pendekatan dengan kami melakukan dua pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi itu membuka lahan baru. Tapi untuk intensifikasi lahan yang sudah ada, lahan itu yang kami dimaksimalkan itu ya, dengan Pak Jo? teknologi dan mekanisasi sehingga produksinya bisa meningkat untuk menjaga kedaulatan pangan kita. Dan kami selalu concern dengan bagaimana membuat input pertanian yang lebih murah sehingga dan menaikkan produktivitas sehingga keuntungan yang bisa didapat oleh petani itu bisa lebih maksimal dan bisa berdapat manfaat untuk membangun kehidupan mereka gitu. Jadi crystal clear bahwa Agrinas lebih ke pengelolaan ya. Betul. Tidak memiliki HGB, tidak memiliki HGU sampai sekarang lah ya, dan juga hak pakai ataupun hak apapun di bawah atau atas nama Agrinas. Sampai saat ini tidak. Kami memiliki HGU di daerah Merauke, tetapi itu belum kami eksplorasi. Baru kami dalam proses pengurusan sehingga tanah di bawah kendali kami, tetapi selama ini belum terjadi eksplorasi secara maksimal. Dan dalam pendekatannya kami selalu concern dan itu menjadi pakem. Saya tekankan kepada semua staf saya yang terlibat di dalam kegiatan ini bahwa bagaimana kehadiran Agrinas itu bisa memperdekat jarak antara si miskin dan si kaya. Sehingga kehadiran kita tidak membuat jarak si miskin semakin jauh dengan kehadiran di perusahaan. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana memperhatikan dampak lingkungannya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dampak sosialnya. Itu menjadi pakem yang saya gunakan secara tegas dan tidak ada toleransi terkait dengan ini di Agrinas ini. Saya kembali kepada tanah itu. Ya, dalam pengelolaan tanah. Baik, Pak Ferry, yang dipersoalkan Walhi adalah hak milik yang sudah tidak ada lagi, begitu ya. Ketika terus kemudian nanti secara gradual atau secara bertahap akhirnya banyak tanah-tanah terlantar atau tanah-tanah yang sudah dilepas dari tanah kawasan hutan dan lain sebagainya akhirnya merupakan HPL bank tanah begitu. Nah, ini yang dipersoalkan karena Walhi selalu melihat bahwa kepemilikan tanah untuk rakyat itu adalah hak milik. Sebetulnya kalau kemudian ada hak pakai di atas tanah HPL bank tanah, apa bedanya Pak Ferry kalau kemudian untuk kemaslahatan masyarakat? Yang pertama begini, prinsipnya bahwa tidak ada tanah kosong di Republik ini. Pasti ada pemiliknya. Misalnya klaim masyarakat ada terhadap 100.000 kawasan hutan misalnya, itu klaim mereka secara turun-menurun. Jadi nggak bisa bahwa yang dilihat cuman satu parsial saja wilayah kelolanya yang cuma 1.000 atau 2.000 hektar misalnya. Karena kami berpikir bahwa tanah di Republik ini semuanya ada pemiliknya dan dia bisa diakui dan bisa dibuktikan, tidak harus dengan selembar kertas sertifikat sebetulnya. Nah, yang menarik begini, pada saat misalnya definisi tanah negara, definisi tanah terlantar, dan kemudian definisi ini adalah tanah kosong yang tidak ada sertifikatnya, yang itu menjadi kewenangan yang luar biasa bagi negara untuk menyita tanah-tanah orang gitu. Tanah-tanah yang dianggap bahwa ini tidak ada pemiliknya kemudian disita. Nah, ini kan sebetulnya menghidupkan prinsip domain declaring, ya, yang pernah ada di Agraria Rights waktu itu yang menyatakan bahwa ya kalau tanahnya tidak ada sertifikatnya berarti itu tanah negara. Nggak bisa begitu sebetulnya. Apa masalahnya kalau tanahnya menjadi tanah negara tapi terus kemudian dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat? Bukannya itu mandat dari pasal 33 Undang-Undang Dasar? Betul. Mandat pasal 33 itu kan setidaknya ada 3. Mengolah, memperuntukkan, dan kemudian memberikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk bicara soal untuk memunculkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada saat klaim tanah negara itu kemudian dipakai untuk membuat cengkraman negara semakin kuat bahwa masyarakat tidak punya akses terhadap tanah, ini yang jadi masalah kan. Nah, di banyak tempat misalnya pada saat ada pelang tanah ini adalah milik negara, lalu kemudian di satu sisi di sebelahnya ada masyarakat yang memang tidak punya tanah, yang dia butuh lahan pertanian untuk menyambung hidupnya, dia tidak bisa mengakses tanah itu karena negara bilang bahwa nggak bisa, ini tanahnya milik negara. Nah, pertanyaannya kapan negara diberi sertifikat? Dan berurusan soal
tanah negara ini, itu kan urusannya bukan kemudian bahwa negara yang berhak untuk menguasai semuanya gitu. Karena mandat pasal 33 adalah untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, sejalan dengan apa yang dibilang oleh Pak Jo, bicara soal ketahanan dan kemandirian pangan misalnya atau kedaulatan pangan, kami berpikir begini. Pada saat kemudian hak atas tanah itu diberikan sebesar-besarnya untuk masyarakat, kami meyakini bahwa kedaulatan pangan itu bisa muncul dari mereka. Karena mereka adalah penjaga pangan utama. Kayak misalnya masyarakat adat, dia adalah penjaga utama untuk menjaga konservasi wilayahnya dan juga memunculkan kedaulatan pangan di wilayahnya. Petani juga begitu. Selama dia diberikan sepenuhnya kemudian hak untuk mengolah dan memiliki hak atas tanah, maka dia menjadi penjaga kedaulatan pangan. Nah, persoalannya adalah pada saat prinsip dan penggunaan program redistribusi tanah dengan skema tanah objek reforma agraria, pemerintah melihat hanya ya udah setelah tanahnya dibagi, dia tidak ada program dukungan lain yang bisa menjamin bahwa tanah itu kemudian bisa dikelola oleh petani masyarakat. Mohon maaf, kalau misalnya teman-teman bisa cek di beberapa berita gitu di YouTube dan sebagainya gitu ya. Hal yang menarik pada saat misalnya Jokowi mengangkat sertifikat tanah untuk dibagi-bagi, siapa yang mengikuti? Itu kan yang mengikuti adalah direktur bank. Entah direktur bank BRI, entah direktur bank BNI, terus dia bilang begini, nanti tanahnya kalau Bapak Ibu butuh modal, tanahnya bisa dimanfaatkan secara ekonomi, bisa digadai ke sini gitu. Nah, dia tidak bilang bahwa harusnya tanah yang sudah dibagi, entah itu pemukiman atau pertanian, ini nanti didukung sama pinjaman lunak misalnya untuk diolah, atau ini didukung misalnya oleh bantuan teknis pertanian dari Kementerian Pertanian misalnya, yang memang dia fokus di situ gitu. Tidak ke arah sana penjelasannya. Ini yang menarik menurut saya bahwa bicara soal kedaulatan pangan, maka yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan itu adalah petani, komunitas adat, ya kan, nelayan yang dia kemudian diberikan hak penuh terhadap wilayah kelolanya. Gitu. Noted. Bicara soal kedaulatan pangan, Pak Jo, begitu. Apa pakem ataupun kategori Bapak untuk bisa kemudian bermohon baik itu melalui Bank Tanah maupun melalui ATR BPN bagi tanah-tanah tersebut? Kan ini ada potensi-potensi, ada tanah terlantar, ada tanah yang sudah dilepas dari kehutanan seperti itu ya. Apa kategorinya begitu? Seberapa bisa menilai clear and clean-nya? Jadi sebelum saya masuk kepada penjelasan itu, saya juga ingin menanggapi sedikit terkait apa yang disampaikan Pak Ferry tadi. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Ferry tadi itu ada dua sisi yang beliau sorot, tetapi menurut saya di satu sisi beliau Pak Ferry sorot mengenai kepemilikan, hak milik, tapi di sisi lain Pak Ferry juga membicarakan mengenai hak milik sosial gitu. Jadi di situ saya melihat ada narasi yang sifatnya tumpang tindih atau tidak fokus. Pak Ferry mau memperjuangkan hak milik atau mau memperjuangkan hak kepemilikan bersama. Karena kalau kita melihat yang kolektif itu tadi seperti itu ya. Karena dua-duanya diatur dalam peraturan. Dan diperbolehkan seperti itu ya. Mau dia memilih hak milik dan hak milik kolektif diatur dalam peraturan kan. Kalau kita bicara terkait dengan undang-undang nomor 60 tahun 60 UPA, berarti kita bicara bahwa hak milik itu punya dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan juga fungsi ekonomi. Nah, jadi kalau kita ngomong fungsi sosial dan fungsi ekonomi, harusnya dua-dua itu saling bersinggungan sesuai dengan konsep apa yang dibuat oleh Agrinas. Kami membuat konsep intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi itu artinya bahwa kita melakukan mekanisasi terhadap lahan-lahan yang sudah ada yang dikuasai oleh petani, kemudian kita lakukan mekanisasi dan kita memastikan bahwa produktivitas mereka menjadi naik, kemudian dengan teknologisasi kita membantu
membuat mereka mampu mengakses tanah yang lebih luas, sehingga dalam kita melakukan ekstensifikasi, membuka lahan-lahan baru, pasti lahan-lahan baru atau lahan-lahan yang tidak dikuasai oleh masyarakat ataupun yang dikuasai oleh masyarakat. Dan justru sebetulnya bagi kami lebih bagus bagi tanah-tanah yang sudah ada masyarakatnya, karena kita akan memberdayakan mereka melalui plasma farming, sehingga masyarakat desa itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif menjadi produktif dan bisa memberikan dampak dan manfaat yang jauh lebih besar untuk membangun ketahanan pangan kita, sehingga kepemilikan itu bagi kami akhirnya menjadi relatif. Kebetulan saya ini kan selama ini bertani dan saya menganut prinsip bahwa saya kurang setuju contohnya untuk lahan pertanian yang kemudian dimiliki oleh satu keluarga, kemudian karena waris, contohnya dia punya 10 hektar, tadinya dengan 10 hektar keluarga itu hidup sejahtera, karena dia punya 8 anak, kemudian dibagi 8 itu menjadi 1,2, sehingga dengan luasan lahan tersebut akhirnya menjadi terbatas, terbagi-bagi, produktivitas atau kemanfaatan lahan itu menjadi lebih sedikit, dan ketertarikan. Jadi lebih baik di off taking kan kepada Agrinas seperti itu. Tetap dikuasai oleh keluarga itu, tetapi yang dibagi itu adalah hasilnya gitu. Jadi jangan dibagi tanahnya, tanah tetap dimiliki oleh keluarga itu, tetapi yang dibagi hasil di atasnya. Tapi kemitraan semacam ini tadi kan kemitraannya katanya dengan TNI begitu, terus habis itu ada milik Agrinas, bisa juga milik pribadi juga bisa seperti itu. Karena kami di Komering sekarang kami lagi mulai sekitar 30.000 hektar itu tanah milik petani, yang kemudian kita lakukan mekanisasi, kita lakukan pendampingan. Nah, yang tadi saya sorotkan itu adalah tanah-tanah yang dibagi. Seharusnya tanah pertanian itu jangan dibagi, justru yang dibagi adalah hasil yang ada di atasnya, sehingga kita tetap menjaga bagaimana produktivitas daripada lahan itu tetap maksimal dan bisa kita gunakan sebagai untuk manfaat banyak orang gitu. Iya, Pak Ferry, sebenarnya dikotomi hak milik ini loh, yang badannya itu harus dilepaskan dari bajunya. Sebenarnya kalau kemudian hak milik, kalau dari sisi dari sisi bank tanahnya ya begitu, buat apa punya hak milik, tapi terus kemudian akhirnya cepat banget dialihkan haknya begitu ya kepada pihak lain, kepada korporasi dan lain sebagainya. Apa tidak lebih baik diberikan hak pakai selama 10 tahun begitu, jadi bisa berfungsi maksimal untuk dikelola sendiri, baru setelah ekonominya meningkat gitu ya, ketahanan pangan pribadi mereka meningkat, baru akan diberikan hak milik yang bisa diperjualbelikan, tapi kemudian taraf hidupnya tidak turun lagi. Pak Ferry silakan. Yang jadi masalah tuh kan begini, Mbak. Pada saat kemudian ada komunitas, ada organisasi rakyat yang mengusulkan untuk dia kemudian mendapatkan hak atas tanah melalui skema redis. Mau dia dikasih hak kolektif atau hak milik, gitu ya. Itu kan nanti tinggal kesepakatan dan tinggal proses pengajuannya. Nah, organisasi-organisasi rakyat ini yang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah itu kan bukan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Ada kelompok organisasi masyarakat yang dia adalah petani penggarap, yang dia sudah memperjuangkan hak atas tanah, dia itu hitungannya sudah puluhan tahun. Di tanah itu dia berjuang, di tanah itu dia mengolah, di tanah itu dia menggarap. Ini pribadi atau bentuknya koperasi atau bentuknya apa nih? Organisasi ada atau organisasi rakyat, organisasi tani, komunitas petani dan sebagainya yang mungkin koperasi ya, lebih kepada koperasi. Enggak juga, tidak ada yang spesifik khusus koperasi ya, tapi lebih banyak organisasi rakyat, dan itu kan diakui dalam undang-undang petani ya, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani itu ada organisasi rakyat, dan tidak harus spesifik dia. Tapi bisakah kalau bukan pribadi dan lain sebagainya ini memegang tanah hak milik, justru dengan adanya mekanisme HPL kemudian di atasnya hak pakai, malah justru organisasi seperti itu bisa menjadi pemegang hak pakainya atau HGU atau HGB-nya yang menjadi persoalan HPL. Begini, keluarnya hak pakai di atas HPL itu kan alasannya cuma satu, takut diperjualbelikan oleh petaninya. Ya kan? Padahal pada saat ada organisasi tani dengan kumpulan para petani-petani penggarap yang butuh hak atas tanah, yang sudah berjuang puluhan tahun, di mana tanah itu sudah dia garap, sudah dia kelola, bahkan sudah ada anaknya yang sekolah di luar wilayahnya juga hasil dari pertanian yang dia sudah lakukan di tanah itu, masih harus diberikan hak 10 tahun, hak berjangka disebutnya.
ya kan, hak pakai 10 tahun. Alasannya apa? Karena takut dijual. Kalau takut dijual dari dulu mereka pasti sudah melakukan proses jual beli, walaupun misalnya hanya masih di bawah tangan. Kan banyak sekali kasus itu terjadi, tapi ini tidak mereka pertahankan. Toh kalau misalnya adalah jawabannya takut dijual, bisa diberikan hak kolektif. Nah, apa Itu yang dikritisi oleh Walhi begitu ya. Iya. Tapi sertifikat kolektif ini kalau sudah diberikan tidak mungkin dicabut dong ya. Tidak Begitu. mungkin dicabut. Iya. Nah, yang menjadi tapi yang pertanyaan, kedepannya seperti apa ya? yang menjadi pertanyaan begini, Mbak. Ha. Kalau misalnya hak pakai itu diberikan, ini juga kami tanyakan kepada Kementerian ATR BPN misalnya, apa jaminannya pada saat misalnya Pak Jo misalnya dan saya, kami satu organisasi tani misalnya, kami diberikan hak pakai selama 10 tahun. Iya. Oke, komitmen kami tidak akan menjual ini hak pakai. Ya kan? Dan tidak akan dialihfungsikan karena memang tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi kalau tiba-tiba tanah kami masuk dalam skema perubahan RT RW, masuk dalam proyek infrastruktur, mau nggak mau dicabut dong hak pakainya karena HPL-nya Bank Tanah. Yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak pakai itu adalah Bank Tanah. Tapi pertanyaannya bahwa pada saat saya dapat hak pakai di atas HPL-nya Bank Tanah, apa jaminan kemudian 5 tahun berikutnya tanah saya itu masih bisa saya gunakan? Kalau tiba-tiba pemerintah bilang kami ada proyek pengen bangun jalan tol, tanah Anda kami lewatin. Nah, karena Anda pakai hak pakai di atas HPL, hak pakainya dicabut oleh pemerintah. Tidak diperpanjang ya, tidak diperpanjang karena ada masa waktunya karena kan. ada HP kan, dan saya tidak punya hak penuh terhadap tanah itu karena itu adalah HPL di atas Bank Tanah. Nah, bicara soal ketahanan pangan, ya tadi saya menggarisbawahi apa yang dibilang oleh Pak Jo, saya setuju saja kalau misalnya memang harus ada intensifikasi sama ekstensifikasi. Petani-petani yang tidak punya tanah, ya harusnya dibagi tanahnya. Bukan kemudian dipaksa untuk menerima hak apapun yang ada di atas tanah HPL dia itu. harus dibagi tanahnya dalam perspektif saya dibagi tanahnya dan diberikan dukungan entah itu teknis atau non teknis untuk memperkuat produksinya dia dan mendukung semangat kedaulatan pangan di Republik ini. Pak Jo silakan. Gitu. Kalau ini kan berarti objek kita adalah tanah begitu ya. Swasembada pangan tentunya pasti butuh tanah begitu ya. Tapi kan yang menjadi keluhan pemerintah adalah ditanam di langit. Tanahnya sekarang di mana begitu? Tanah sudah di kotak-kotak milik si A, milik si B, milik korporasi ini, korporasi itu begitu, dan kerap kali negara menjadi kalah ketika kemudian ada sengketa konflik agraria ini. Maka di situ hadirnya Bank Tanah begitu, maksudnya seperti itu. Saya melihat bahwa ini lebih daripada bagaimana kita secara bijak melihat dan mengelola lahan tanah-tanah itu yang bisa memberikan dampak kepada ketahanan pangan nasional dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Karena Pak Jo, kalau pilihan Agrinas ini adalah dihadapkan tanah milik atau HPL Bank Tanah begitu ya, lalu kemudian tanah milik misalnya hak milik seperti itu atau HGU milik masyarakat seperti itu, mana yang Bapak pilih? Karena begini, kami melihat lebih daripada sisi pemanfaatannya. Jadi kalau selama ini dari pengalaman saya, tanah yang menjadi milik masyarakat yang bisa kita kelola bersama, kita melakukan mekanisasi, itu potensi ekonominya jauh lebih tinggi daripada kita membuka lahan-lahan baru. Sehingga menurut saya mengambil strategi dalam quick win yang dilakukan oleh Agrinas, kita memanfaatkan potensi lahan-lahan masyarakat yang mungkin selama ini pengelolaannya terbatas karena kemampuan individu itu mengelola secara tradisional itu antara 3.000 sampai 5.000. Itu kemampuan individu dalam mengelola secara manual. Dan kita dengan melakukan mekanisasi, seandainya lahannya hanya 3.000 sampai 5.000, dia punya waktu lebih banyak untuk melakukan aktivitas lain sehingga dia punya second income atau third income. Sehingga contohnya Pak Maya, kita selama ini kalau bertani itu prinsipnya begini, bertani itu untuk makan, kemudian beternak itu sebagai tabungan. Jadi biar petani selama ini dengan secara tradisional mereka waktunya habis untuk mengelola tanah untuk bisa menghidupi kehidupan mereka karena tekanan ekonomi, harga yang input pertanian yang semakin mahal, sehingga pendapatan petani itu semakin turun.
sehingga mereka terpaksa menghabiskan waktunya untuk memastikan bahwa besok dia masih bisa makan atau dia masih bisa hidup. Nah, jadi dengan kehadirannya Agrinas melakukan optimalisasi pengelolaan lahannya dengan mesin, teknologisasi dan mekanisasi ini membuat dia punya waktu lebih untuk bisa juga mengarit untuk memberi makan ternaknya, sehingga dia juga punya dua pendapatan. Selain itu dia punya waktu lebih juga untuk melakukan kegiatan lain sesuai dengan hobi atau sesuai dengan skillnya dia, sehingga bisa mendapatkan third income. Jadi Contohnya jadi taraf hidupnya menjadi meningkat begitu ya. gitu Oke. dengan Jadi kalau dari sisi Agrinas tidak masalah begitu, mau tanahnya dari masyarakat, mau tanah milik bank tanah begitu ya, karena HPL bagi bank kami tanah yang atau penting yang penting produktivitas produktivitasnya. itu yang penting gitu. Oke, baik. Pak Ferry, saya ke Bapak lagi. Salah satu isu utamanya adalah bank tanah ini memiliki kewenangan juga untuk memberikan ada sekitar 30% Ya, minimal ya, bahkan ya bisa lebih begitu ya untuk dilakukan reforma agraria. betul. Jadi redis itu tadi begitu, Ya, tanah-tanah yang ya. masuk dalam tanah objek reforma Ya, agraria begitu. Apakah itu tidak cukup Pak Ferry untuk kemudian mengubah gitu ya pendirian dari para pemohon ini, bahwa bank tanah ini bukan hanya pro investor kok, begitu juga pro terhadap rakyat begitu, Pak Ferry. Yang jadi pertanyaannya begini, Mbak, angka 30% itu kan angka yang dalam PP Bank Tanahnya disebut angka maksimal, bukan angka minimal gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kemudian dia 30% angka minimal gitu, angka maksimal gitu, angka maksimal 30%, bisa jadi dia di bawah itu, ya kan? Lalu kemudian pelaksanaan reforma agraria yang selama ini terjadi di Republik ini dari sejak zamannya Jokowi 2 periode yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo itu bukan yang kita sebut dengan reforma agraria sejati. Saya pikir sebelum saya sudah pernah ada beberapa akademisi yang hari dan sebagainya pasti sudah menjelaskan itu. Nah, yang menarik begini menurut saya, bahwa mengapa kok diragukan kesejatiannya ini, karena apa? Karena begini, itu tadi saya bilang yang disebut dengan reforma agraria dia pasti bukan hanya soal bagi-bagi tanah, tapi dia soal dukungan untuk pemanfaatan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petaninya. Gitu. Kalau hanya sekedar bagi-bagi tanah saja, yaitu yang selalu dipakai oleh para orang yang selalu kontra terhadap reforma agraria. Itu nanti kalau tanah-tanahnya dibagi, tanah-tanahnya dijual, tanah-tanahnya kemudian digadai dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang disebut dengan prinsip reforma agraria sejati itu adalah pada saat kemudian ada tanah yang dibagi, maka ada dukungan untuk memastikan petaninya mengolah ini dan mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini jadi persoalan. Tapi maksud saya bahwa bicara soal bagaimana reforma agraria bisa berjalan sejati di Republik ini, bukan persoalan hanya bagi-bagi tanahnya saja, tapi bagaimana dukungan terhadap petani pada saat dia yakin bahwa tanah ini bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Saya kembalikan ke Pak Jo, dukungan salah satu kuncinya begitu ya. Hadirnya Agrinas ini seberapa jauh keberpihakannya kepada petani-petani yang Pak Ferry tadi sampaikan, sebetulnya ini bukan masalah diberikan hak pakai atau hak milik begitu ya, lalu kemudian dikhawatirkan akan langsung diperjualbelikan, tapi sesudah diberikan hak oleh negara harusnya ada daya dorongnya dong, begitu. Jadi saya pikir reformasi agraria ini harus diikuti juga dengan reformasi birokrasi yang memahami terkait dengan prinsip-prinsip pertanian gitu. Kebetulan saya ini petani tulen. Saya ini petani hortikultura, petani padi dan petani jagung. Jadi saya jadi di Rut Agrinas itu mungkin bencana aja gitu. Waduh. Karena saya selama ini memang kalau passion memang saya bertani harus begitu. suruh memilih. Sejatinya saya hari ini memilih bertani untuk berada di kebun saya, mendengar suara jangkrik dan suara. Tapi bertaninya tanahnya milik Bapak sendiri kan? Kebetulan milik saya sendiri, tetapi saya berusaha membangun sistem pertanian yang
bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya dengan metode pertanian alami yang saya lakukan selama ini, sehingga kami selalu berprinsip bahwa setiap langkah, setiap tindakan kita, bagaimana apapun yang kita ambil itu harus memuliakan Petani apa itu yang sendiri. dibuat oleh Tuhan, dan dengan begitu kita memuliakan alam dan memuliakan petani. Pak Jo, kalau Jadi- Bapak sebagai memang petani tulen dari dulu, begitu, apa yang disampaikan Walhi tadi bahwa memang taraf ekonomi, taraf kesejahteraan masyarakat kita yang kebanyakan memang petani tidak naik-naik seperti itu, dan Bapak memang petani itu sendiri begitu. Apa yang Bapak lihat salah? Permasalahannya begini, kita membuka sekolah-sekolah pertanian, kita membuka pendidikan-pendidikan pertanian, kita memperkenalkan masyarakat dengan teknologi, dengan mekanisasi. Tetapi ketika masyarakat harus bertani, kita kembalikan dia kepada cangkul dan arit. Artinya bahwa mindset kita dengan apa yang kita perkenalkan itu tidak sama gitu. Masyarakat modern sekarang kalau kita perkenalkan dengan metode-metode primitif seperti itu sangat tidak rasional dan tidak up to date, sehingga apabila negara mau hadir seperti apa yang dilakukan oleh Agrinas, kita menghadirkan full mekanisasi dan full teknologisasi untuk mendampingin petani mulai dari olah tanah, tanam sampai panen, serta penanganan hamanya pun kami menggunakan drone dan teknologi terkini, dan termasuk juga mungkin teman-teman ahli mungkin kaget juga bahwa kami itu menggunakan satelit untuk memonitor kesehatan tanah setiap hari, sehingga dari data satelit itu kami bisa menyebarkan informasi kepada petani-petani di bawah binaan kami, sehingga monitoring per hari itu, per detik, per ini kita memiliki semua datanya, dan dengan data itu kita membuat petani menjadi lebih produktif dan bisa mewujudkan kesejahteraan mereka gitu. Berarti di Agrinas sendiri melihat petani itu sebagai apa, Pak? Lebih kepada pemilik, mitra, penggarap, pemasok, atau pekerja? Kami petani itu produsen yang harus kita muliakan. Jadi bagaimana produsen yang harus dimuliakan. Ya, berarti pekerja dong. Pekerja itu, tapi dalam taraf manajemen gitu. Tetap pekerja. Produsen yang harus dimuliakan itu adalah dengan kita hadir memberikan bantuan mekanisasi. Artinya kita tidak mengeksplorasi tenaganya seperti dia menggunakan cangkul atau arit. Kemudian kita menggunakan teknologisasi, yaitu menggunakan drone untuk membantu mereka. Itu kita memuliakan mereka tidak. Tapi kemudian kembali kepada tanah dari petani ini, mereka bagi Agrinas petani ini owner begitu, mitra, atau pekerja yang harus dimuliakan? Kami melihat bahwa petani itu adalah aset negara. Aset negara yang harus kita berdayakan. Berdayakan itu dari berbagai macam. Baik dari sisi dia diberikan hak yang lebih, atau bagaimana dia didampingin sehingga dia bisa melakukan kegiatannya dengan lebih mudah, lebih sederhana, sehingga membuat hidupnya bisa lebih sejahtera gitu. Berarti apa jaminannya petani ini sebelumnya menguasai tanah? Tidak, Pak. Akhirnya menjadi buruh di atas tanah yang dahulu mereka kuasai. Jadi apakah mereka memang memegang ownership dari tanahnya, atau kemudian jadi buruh yang Saya pikir dari tanah yang mereka kuasai? Tanah itu punya fungsi sosial, sehingga kepemilikan itu bagi saya menjadi normatif ya. Normatif artinya bahwa itu sangat individualistik, dan sebetulnya sesuai dengan budaya bangsa kita, petani itu hidup dalam sistem gotong royong dan saling bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan dan keadaan sesama gitu. Jadi petani itu tidak hidup individualistik, dan hak milik itu tidak bersifat mutlak. Karena mempunyai nilai-nilai sosial di dalamnya, sehingga petani tulen, petani yang sebenarnya bukan calo tanah, bukan ini, dia benar-benar bagaimana memanfaatkan tanah yang dia punya itu untuk memuliakan sesama gitu. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dan dari sisi pengelolaan itulah yang kemudian dibantu oleh Agrinas, bukan karena ya? mereka jadi Agrinas tidak dalam kapasitas bicara soal kepemilikan. Karena petani itu sendiri sebetulnya itu bukan orang-orang individualistik, adalah orang-orang yang hidup dalam sistem atau tatanan sosial yang penuh asas kekeluargaan dan gotong royong. Itu sebagai prinsip yang dipegang oleh petani. Pak Ferry, saya dengar ada sebuah kasus di Poso terkait dengan tanah yang merupakan HPL-nya dipegang oleh Bank Tanah. Seperti itu, bisa jelaskan di sini, Pak? Ya, ini kan sebetulnya wilayah itu adalah wilayah masyarakat adat, ya, wilayah adat gitu. Yang kemudian diberikan izin di atasnya. Lalu kemudian izinnya dicabut dan tanah tersebut masuk dalam tanah terlantar dan diambil oleh Bank Tanah.
Nah, wilayah yang kemudian diperjuangkan oleh masyarakat ini sudah dari sejak beberapa tahun yang sebelumnya kita usulkan untuk segera menjadi objek kredis. Subjeknya jelas kok, ada masyarakatnya yang menguasai itu, dan mereka juga mau karena mereka juga bilang bahwa kami bagian dari masyarakat adat, maka secara pengelolaannya pasti komunal, tidak mungkin individual. Nah, persoalannya adalah pada saat kemudian dia sudah masuk menjadi objeknya bank tanah, untuk keluar dari pintunya bank tanah itu, badan bank tanah itu Ya, ini hak pakai, begitu satu ya. hak pakai, terus yang kedua sulit sekali kalau dia menjadi objek kredis. Hmm. Bahkan waktu kita bilang, ini saya ketemu, ini saya buka aja ya Mbak. Kami rapat dengan ATR BPN, ada bank tanah di situ. Kami tanya, Bapak tahu nggak sih konflik yang di Poso? Yang itu masyarakatnya minta tanahnya untuk dikembalikan, untuk diberikan kepada mereka. Kami nggak tahu Mas, karena kami cuma dapat tanah dari ATR BPN. Kami nggak tahu persoalan yang ada di bawah. Oke. Agak aneh menurut saya. Terus saya bilang, kalau gitu cek dong Pak, tanah-tanah yang diberikan oleh ATR BPN itu, tanah itu berkonflik atau tidak? Iya, sudah clear and clean atau Sudah tidak, clear and begitu clean ya? atau tidak gitu. Nah, sampai akhirnya kami ajukan itu sebagai bagian dari objek kredis, itu pun tidak bisa dilakukan. Kalaupun bisa dilakukan, misalnya, oke lah keluar dari bank tanah, kita pakai hak pakai ya di atas HPL-nya bank tanah. Tapi kan ini tidak keluar sama sekali. Artinya ada niat terselubung memang tanah itu untuk dialihkan ke yang lain. Oke, Bukan berarti untuk rakyat. untuk dalam kasus Poso ini HPL bank tanah tersebut lalu atasnya diberikan hak pakai, dan kemudian hak pakai kepada siapa? Sampai sekarang belum jelas. Ada, belum keluar, belum hanya jelas. HPL saja begitu Ya, tapi itu yang enggak, diperjuangkan yang jadi begitu persoalan ya. tuh begini. Maksud saya bahwa dari awal kita ingin memastikan hak milik rakyat terhadap tanah itu harus jelas posisinya. Dalam peraturan kita sudah ada pengakuan mau diberikan hak milik individual, oke, mau diberikan hak milik secara komunal juga oke. Dan Walhi yang selama ini selalu bekerja bersama komunitas masyarakat, kita melakukan pengorganisiran, dan kita memastikan bahwa pada saat kemudian rakyat memperjuangkan hak atas tanahnya, maka yang kita dahulukan adalah hak komunalnya, hak kolektifnya, gitu. Untuk menjamin bahwa satu, tanah ini tetap terjaga, bisa berproduksi. Terus yang kedua, bahwa kita juga tahu pada saat kemudian tanah itu dibagi habis ke individu misalnya, maka tidak ada wilayah-wilayah yang bisa dijaga lagi. Petani itu ilmunya lebih banyak daripada kita. Tetapi kadang-kadang pemerintah tuh ngerasa bahwa ya ini nggak bisa lah, harus dibagi habis dan sebagainya. Apa mereka sudah siap ya Pak ya dengan knowledge dan dengan yang lain-lain tanpa ada kerjasama dan lain sebagainya, alhasil nanti kemudian habis lagi dan dikuasai oleh orang-orang atau korporasi tertentu. Itu kan yang mau dilindungi oleh negara. Permasalahannya itu kita lebih kepada bagaimana secara bijak mengelola tanah ya. Kalau saya justru melihat masyarakat yang ada di atas tanah itu adalah aset itu. Aset yang bisa kita berdayakan untuk menghasilkan kesejahteraan bagi dua belah pihak. Artinya si masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai seperti yang kami lakukan di Martapura, mereka sebagai plasma kami, sehingga kami tidak perlu mendatangkan orang dari luar kota, dari luar daerah, tapi justru dengan memanfaatkan orang yang ada di situ sebagai kekuatan ekonomi untuk membangun lahan tersebut, sehingga kami memastikan bahwa produksi yang hendak dicapai oleh Agrinas tercapai dan kesejahteraan bagi masyarakat pun terwujud gitu. Pertanyaannya bukan ini, pandangannya sudah sangat jauh berbeda. Iya. Saya menangkap yang dimauin oleh Walhi. Jadi berdikari individu, itu yang harus betul-betul diprotek. Bagaimana kepemilikan kolektif itu bisa berdampak sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, saya mesti sanggah ini. Bu Walhi bukan bicara soal kepemilikan individu, Pak. Kita bicara soal bahwa kepemilikan individu dan kepemilikan kolektif itu sudah diatur, ada aturannya. Pilihannya bukan di Walhi, pilihannya adalah di komunitas masyarakatnya. Dia mau mengakses yang mana.
Kan gini, kalau misalnya kemudian ada hak pakai di atas HPL yang tadi saya bilang ada Ada jaminan jangka tidak. waktu. Satu begitu ya. ada jangka waktu 10 tahunnya, terus ada jaminan tidak. Pada saat kemudian setelah 5 tahun rezim berganti, gitu ya. Tiba-tiba rezim baru keluar, rezim baru muncul dan dia bilang tanah Anda akan kena proyek pembangunan jalan tol misalnya. Ya kan? Atau paling tidak 10 tahun lah ya. 10 tahun ini kan sudah dikunci. Hak pakainya adalah 10 tahun. Kalau kemudian nggak bisa diperpanjang lagi, akhirnya masyarakat tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi yang diperjuangkan oleh Walhi adalah tidak boleh ada penghapusan dari hak kolektif itu tadi. Iya, tidak boleh. Seperti Terus itu. kemudian yang kami tolak betul-betul adalah tidak ada boleh hak berjangka di atas objek reforma agraria. Karena Oke. sekali lagi itu tidak pernah diatur di nomenklatur manapun hak berjangka itu keluar. Oke. Dan Iya. ini yang dipaksakan oleh negara sekarang. Oke. Saya cenderung melihat bahwa kepemilikan itu menjadi relatif, lebih mengutamakan bahwa bagaimana kepemilikan itu bisa memberikan atau kehadiran setiap kegiatan ekonomi itu bisa berdampak untuk mewujudkan kesejahteraan daripada Oke. masyarakat yang menempati. Dan salah satunya kalau menurut Agrinas adalah PSN, dan yang salah satu yang dilakukan oleh Agrinas adalah Dengan proyek melakukan strategis plasma farming, nasional, ya. yakni food estate begitu. Apa kabar food estate Pak Jo? Food estate itu adalah suatu kegiatan yang full mekanisasi di daerah-daerah yang tidak ada penduduk yang tinggal di situ. Dan itu sebetulnya secara ekonomi, skala ekonomi itu sangat mahal. Tetapi itu pun harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan kita. Akan kita lakukan investasi jangka panjang, tetapi sebetulnya untuk jangka pendek paling penting itu adalah bagaimana memuliakan setiap orang yang tinggal di lahan itu, menggunakan lahan itu untuk mewujudkan kesejahteraan Itu mereka. tadi pertanyaan saya, salah satu mega proyeknya Agrinas Pangan adalah food estate di Food Merauke estate, begitu. Apa kabarnya sekarang Pak Jo? Proyek food estate ini sedang disusun, sedang disiapkan, dan memang itu proyek jangka panjang. Jadi itu bukan proyek yang menyulap satu hari sudah jadi, dan itu proyek yang memerlukan waktu antara 3 sampai 5 tahun baru bisa menghasilkan. Dan sampai hari ini sejauh mana perkembangannya? Sampai hari ini kita masih dalam proses pengurusan SID dan FS-nya. Jadi masih belum ada suatu aktivitas yang dari Agrinas yang bersifat nyata di lapangan gitu. Oke, pembebasan lahannya dan lain sebagainya adalah Pembebasan masalah. lahannya sudah kami urus HGU-nya dan tidak ada masalah karena pendekatannya. Sehingga tidak ada sedikit pun suara, mungkin teman-teman dari Walhi juga bisa melihat bahwa ada orang yang memprotes terkait dengan kehadiran Agrinas. Mungkin sempat ada suara-suara Agrinas, tapi itu bukan Agrinas yang saya pimpin. Agrinas yang saya pimpin sejauh ini sampai hari ini belum ada isu yang menonjol terkait dengan penanganan, karena kami selalu berpikir bahwa bagaimana setiap kehadiran Agrinas itu membuat masyarakat di daerah itu semakin sejahtera, bagaimana memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan itu menjadi prioritas utama kami dalam menangani proyek-proyek food estate yang sedang kami bangun. Oke, singkat saja Pak Ferry mengenai food estate ini, ada komentar? Ya, saya ini kan pernyataannya kepemilikan HGU-nya Agrinas terhadap food estate ini kan karena ada PSN satu PSN, terus ada kalau tidak salah 328.000 hektar ya Pak ya, di Merauke maupun di Gul, saya lupa lagi nama wilayahnya, yang itu kemudian diberikan ke Agrinas Pangan Nusantara. Nah, memang harus dicek lagi, diperiksa lagi bahwa sekali lagi kami bilang bahwa tidak ada tanah kosong di Republik ini. Kalau tadi Pak Jo bilang ada keluarnya HGU terhadap yang diberikan pada Agrinas ini sudah selesai, sudah clear and clean, tidak ada suara-suara sumbang. Gitu. Kita tahu beberapa kurun waktu terakhir kemarin ada satu momentum film muncul yang pesta babi gitu. Itu kan menunjukkan bagaimana kemudian agresivitas negara ya kan memberikan izin-izin HGU kepada beberapa perusahaan-perusahaan termasuk Agrinas mungkin di dalamnya, yang dia sebetulnya tanah-tanah tersebut adalah tanah-tanah wilayah adat, tanah-tanah masyarakat adat yang dia
hidup dari tanah tersebut. Ingat, yang kita harus tahu bahwa di Merauke project food estate itu bukan baru pertama ini. Ada SBY, ada Jokowi, dan ada Prabowo. Di dua rezim ini, project food estate di Merauke itu gagal. Tidak pernah menghasilkan apa-apa. Nah, sekarang project food estate di Merauke diulangin lagi. Saya tidak tahu bagaimana kemudian mengukur angka keberhasilannya. Tetapi yang jelas bahwa di situ adalah wilayah yang memang sudah ada pemiliknya, bukan wilayah tanah kosong, bukan wilayah kosong gitu. Nah, jadi apapun cerita bahwa dia sudah clear and clean dan sebagainya, ya kita mesti cek ulang lagi, karena itulah tanah-tanah wilayah adat. Oke. Ya kan, dan itu pasti ada pemiliknya. Oke, baiklah. Terakhir pertanyaan saya, apapun yang kita bahas mengenai tanah selalu dibaliknya adalah manusia. Ya. Saya ingin closing statementnya bagaimana agar manusia ini tetap kita manusiakan, memanusiakan manusia, tapi di sisi lain juga bahwa taraf hidup mereka akan meningkat. Ya. Begitu, Pak Jo, Pak Ferry, silakan singkat saja. Pak Judo. Baik, saya rasa bahwa Agrinas sudah jelas bahwa konsep kami dalam setiap langkah-langkah Agrinas untuk mengelola lahan, baik itu yang intensifikasi atau ekstensifikasi, kita selalu mengutamakan bahwa setiap manusia yang menghuni tempat itu adalah suatu aset dan harus kita berdayakan. Dan bahasa saya mungkin dari tadi saya ulang lagi, saya memuliakan masyarakat yang tinggal di situ menjadi lebih bermartabat, lebih sejahtera dengan kehadiran Agrinas di setiap langkah yang kami lakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Oke, baik Pak Ferry. Ya, pada saat kita bicara hak atas tanah dan pemenuhan negara kepada rakyat dengan memberikan sepenuhnya hak atas tanah kepada masyarakat, ini adalah bagian dari mewujudkan hak konstitusinya warga. Jadi pada saat misalnya negara ingin memanusiakan manusia, maka jaminan hak atas tanah itu segera diwujudkan dan harus diwujudkan, ya kan? Dan Walhi menganggap bahwa prosesnya saat ini pemberian hak atas tanah yang selalu dibilang oleh negara akan diberikan dan sebagainya itu belum terwujud. Bahkan kita melihat selama kurun waktu satu dekade terakhir, bukan kemudian kemerdekaan rakyat terhadap tanahnya gitu, malah yang meningkat adalah angka konflik agraria di Republik ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia selama kemudian hak atas tanahnya tidak diakui dan tidak dilindungi. Terima kasih. Oke, baik Pak Ferry Widodo, terima kasih. Pak Jo Mota, terima kasih sudah hadir di Open Minded. Pemirsa, setelah tadi Open Minded, kami akan kembali dengan topik hangat lainnya. Saya Fesi Alpamit, sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Thank you. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih.